Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Pratama Rahman. Saya seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di salah satu kampus ternama di Kota Makassar. Nah, tujuan dibuatnya video ini adalah salah satu hasil yang sudah saya pelajari di organisasi ini, yaitu KPB Makassar. Nah, tak lupa saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang turut membantu dalam proses pembuatan makalah, naskah, sampai video ini diperlihatkan ke teman-teman semua. Ada Dea, ada Api, ada Tika. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang birokrasi. Pasti sebagian dari kita semua tahu kata ini. Apalagi kalau kalian aktif dan ikut turun serta ke dalam aktivitas pemerintahan. Nah, namun sebagian dari kita juga menganggap bahwa birokrasi kerap mendapat perhatian dan kritik tajam atas perilaku pegawai negeri yang tidak konsisten. Selama ini, gambaran birokrasi kita masih belum baik. Citra dan efisiensi operasional aparatur administrasi masih perlu ditingkatkan. Masyarakat secara keseluruhan enggan berurusan dengan birokrasi, memiliki konsekuensi lebih dari citra negatif seperti buruknya kualitas pelayanan publik, korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga cenderung memusatkan kekuasaan, kurangnya profesionalisme, serta kurangnya budaya dan etika yang baik. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa keadaan birokrasi pemerintah semakin mengkhawatirkan. Maka dari itu, kita semua setidaknya harus paham arti dari birokrasi itu sendiri, agar ketika masuk ke dalam sistem pemerintahan birokrasi, kita bisa dapat memperbaiki supaya hasil outputnya bisa menjadi lebih baik. Oke teman-teman, pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang apa itu birokrasi. Kedua membahas karakteristik, tipe, etika, peran, dan pelaksanaan birokrasi. Dan terakhir adalah kinerja birokrasi dan teknorasi. Baik, langsung saja membahas poin pertama. Apa itu birokrasi? Istilah birokrasi berasal dari Yunani, yaitu bureau artinya meja dan kratos artinya kekuasaan. Nah, pengertian birokrasi secara umum adalah sistem administrasi pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dengan baik, yang memiliki aturan dan prosedur yang jelas dan menjalankan tugasnya. Birokrasi juga dianggap sebagai alat untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah, serta memberi pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Nah, birokrasi menurut Max Weber sendiri, yang merupakan seorang sosiolog dan filsuf asal Jerman yang terkenal dengan teorinya tentang birokrasi, menurutnya adalah sebuah sistem administrasi yang didasarkan pada prinsip rasionalitas dan efisiensi. Max Weber menyebutkan birokrasi sebagai sistem administrasi rasional yang didasarkan pada kriteria objektif seperti keahlian, merit, dan kinerja. Nah, lanjut ke pembahasan poin kedua, yaitu karakteristik, peranan, tipe, etika, dan pelaksanaan birokrasi. Terdapat 5 karakteristik yang bisa dibahas kali ini. Yang pertama itu hierarki. Birokrasi memiliki struktur hierarkis yang jelas, dengan tugas dan tanggung jawab yang terbagi secara bertingkat. Struktur hierarki ini memungkinkan pengambilan keputusan yang terkoordinasi dan efektif. Nah, yang kedua adalah aturan dan prosedur. Birokrasi memiliki aturan dan prosedur yang ditetapkan dengan jelas, yang harus diikuti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Aturan dan prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan secara konsisten dan transparan. Nah, yang ketiga itu formalitas. Birokrasi dianggap sebagai organisasi formal yang didasarkan kepada peraturan-peraturan dan struktur yang jelas. Formalitas ini memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan secara objektif dan terukur tanpa memperhatikan faktor-faktor subjektif. Nah, yang keempat itu spesialisasi. Birokrasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang terbagi secara jelas dan dijalankan oleh pejabat-pejabat yang memiliki keahlian dan kemampuan yang sesuai. Spesialisasi ini memungkinkan birokrasi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif dan efisien tentunya. Dan yang kelima yaitu impersonalitas. Birokrasi dianggap sebagai organisasi yang impersonal, yang tidak memandang perbedaan individu atau golongan dalam menjalankan tugasnya. Impersonalitas ini memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan secara adil dan objektif, tanpa memihak pada satu golongan tertentu. Nah, tadi kita udah bahas soal karakteristik birokrasi, itu apa aja sih? Nah, sekarang kita lanjut ke tipe birokrasi. Nah, Max Weber menyimpulkan ada 4 ideal birokrasi. Yang pertama itu birokrasi rasional legal. Nah, apa itu? Birokrasi yang didasarkan pada aturan-aturan dan prosedur yang ditetapkan dengan jelas dan dijalankan oleh pejabat-pejabat yang dipilih berdasarkan keahlian dan merit. Yang kedua itu birokrasi patrimonial. Nah, birokrasi patrimonial ini adalah birokrasi yang didasarkan pada hubungan personal antara penguasa dan bawahannya. Selanjutnya yaitu birokrasi tradisional. Nah, birokrasi tradisional ini adalah birokrasi yang didasarkan pada adat istiadat dan tradisi tentunya. Dan yang selanjutnya yaitu birokrasi karismatik.
birokrasi karismatik adalah birokrasi yang didasarkan pada kekuasaan dan pengaruh karisma seseorang pemimpin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang etika birokrasi. Etika birokrasi itu seperangkat nilai dan prinsip yang harus dipegang teguh oleh para pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, etika birokrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan secara adil, objektif, dan bertanggung jawab tentunya. Dan etika birokrasi terdapat 5 nilai dan prinsip yang semestinya dipegang oleh para pejabat, yaitu yang pertama, integritas. Nah, para pejabat birokrasi harus memegang teguh tentang integritas dan menjaga kejujuran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya itu profesionalisme. Nah, para pejabat birokrasi harus memiliki keahlian dan kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya itu objektivitas. Nah, para pejabat birokrasi harus menjalankan tugas dan langsung bertanggung jawab secara objektif tanpa memihak pada satu golongan atau kepentingan tertentu. Selanjutnya itu pelayanan publik. Nah, para pejabat di birokrasi juga harus menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan publik tentunya. Dan yang terakhir itu akuntabilitas. Para pejabat birokrasi harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, tadi kan sudah dibahas soal karakteristik, tipe, dan etika. Selanjutnya kita akan membahas soal peran birokrasi. Apa sih itu peran birokrasi? Nah, birokrasi memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah, yaitu menyimpulkan setidaknya 6 pokok yang peranan harus dipahami oleh para pejabat. Yang pertama itu pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini meliputi berbagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan. Nah, yang kedua itu soal pelaksanaan kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan publik ini meliputi berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan visi negara. Ketiga, pengawasan dan kontrol. Pengawasan dan kontrol ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan publik dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab tentunya. Dan yang keempat itu penyediaan informasi publik. Nah, informasi publik ini penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengawasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang kelima itu pembangunan infrastruktur. Infrastruktur ini sangat penting untuk memfasilitasi pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan yang keenam, perlindungan lingkungan. Nah, perlindungan lingkungan ini meliputi berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, kita sudah membahas peran birokrasi. Selanjutnya, gimana sih pelaksanaan birokrasi? Nah, saya mendapatkan 3 tahapan pelaksanaan birokrasi, yaitu pertama, soal perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan birokrasi. Pada tahapan ini, para pejabat birokrasi membuat rencana kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu kedua, soal implementasi. Nah, implementasi ini soal merencanakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Nah, setelah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, tahap selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja para pelaksana tugas, serta memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang masih kurang optimal tentunya. Nah, kita baru aja selesai membahas poin yang kedua. Selanjutnya kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu kinerja birokrasi dan teknokrasi. Nah, yang pertama itu akan saya bahas soal kinerja birokrasi. Nah, ada 3 kinerja birokrasi yang harusnya kita pahami. Pertama, produktivitas. Untuk menghasilkan output yang memaksimalkan dalam waktu yang efektif dengan mengembangkan perubahan dan inovasi. Yang kedua, soal akuntabilitas. Untuk bertanggung jawab atas kinerjanya dan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dengan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal serta meningkatkan transparansi serta pelaporan yang jelas. Yang ketiga, responsibilitas. Kemampuan birokrasi untuk memberikan pelayanan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan sistem pelayanan publik yang lebih terbuka dan responsif terhadap masukan dari masyarakat. Dan terakhir, soal teknokrasi. Teknokrasi merupakan pendekatan yang menempatkan orang yang berpengetahuan dan terampil dalam posisi penting untuk mengambil keputusan dan memimpin organisasi. Nah, tujuan teknokrasi ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Nah, gak kerasa pembahasan kali ini udah sampai di akhir. Nah, gimana teman-teman? Sudah pada paham kah soal birokrasi itu apa aja? Apa saja karakteristiknya, tipe, etika, peran, dan pelaksanaan birokrasi? Juga kinerja birokrasi dan teknokrasi.
yang mana dengan memahami birokrasi setidaknya kita bisa dapat memperbaiki sistem supaya hasil outputnya bisa menjadi lebih baik dan masyarakat juga bisa tidak akan beranggapan soal birokrasi itu adalah hal yang buruk. Nah, demikian video kali ini, silakan like video ini jika bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan taruh pertanyaan atau tanggapannya di kolom komentar. Nah, terus jangan lupa subscribe channel ini, jangan ketinggalan di video selanjutnya. Saya Ilham Nur Pratama Rahman pamit undur diri, adios dan salam menuntung.